sekarang kita belajar tentang darah. Nih, lihat gambarnya itu ya, darah. Lalu di dalam seperti tempat, ruang, kayak terowongan, itu yang seluruhnya darah gitu. Nah, ini darah dan klorofil adalah cairan nektar gitu ya, yang syarat dengan nutrisi. Nah, kayak kayak energi, kayak nutrisi, bahan bakar, asam amino dan lain-lain gini. Tanpa hal ini tidak ada makhluk yang survive, yang dapat bertahan gitu. Nah, jadi di dalam darah itu nggak hanya darah, itu penuh dengan nutrisi gitu. Nah, terus nutrisi, bahan bakar, energi yang berisi oksigen gitu ya. Lalu asam amino yang material buildings yang membentuk struktur atau rangka untuk tulang gitu. Jadi kalau kalau nggak ada darah, ya manusia nggak akan survive. Nah, orang-orang yang meninggal karena masalah darah, kayak misalnya kanker darah yang kita sebut leukemia gitu ya. Nah, itu permasalahannya itu di dalam pada darah itu sendiri gitu. Karena ya darahnya uh, tidak berkualitas gitu, darahnya tidak penuh dengan nutrisi, baru tidak kayak asam amino. Karena kenapa? Karena ya yang kita makan tadi itu tidak mengandung apa yang dibutuhkan sel, karena sel itu sekali lagi yang dibutuhkan itu hal-hal yang simple sugar, asam amino, baru asam lemak gitu, fatty acid gitu. Nah, kalau yang kompleks-kompleks dia nggak punya tenaga untuk menghancurkan, terlalu banyak yang dihancurkan gitu. Kayak kita makan makan apa ya yang padat gitu, itu terlalu kompleks, banyak sekali yang perlu diuraikan, padahal darah itu sel itu hanya bisanya itu yang sederhana, lalu kebanyakan yang diuraikan, sedangkan yang diuraikan itu akhirnya dibuang gitu, terbuang jadi sampah gitu. Nah, sekarang kalau darah tidak mendapatkan nutrisi, ya dia mengalir tapi nggak kaya dengan nutrisi, sehingga sel-sel tubuh tadi itu melemah, 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 jaringan-jaringan melemah gitu. Jadi darah ini ya itu cairan nektar, cairan inti, cairan yang syarat dengan nutrisi. Nah, kalau klorofil ya pada tanaman gitu ya, kalau darah pada pada makhluk hidup seperti hewan dan seperti manusia. Lalu darah itu sendiri mengandung ini ya 4 macam: eritrosit, leukosit, platelet atau trombosit, dan plasma plasma darah. Jadi sel darah merah eritrosit itu yang penuh dengan nutrisi, sel darah putih leukosit, dan ini yang untuk keamanan dan kesehatan, untuk yang sebagai antibodi kita gitu ya, ketika banyak intruders, banyak invaders, banyak teroris. Nah, sel darah putih ini berperan gitu. Lalu platelet, trombosit untuk menggumpalkan darah gitu ya, sel penggumpal darah. Jadi kalau misalnya kita sayat tangan kita gitu kan. Nah, si trombosit ini akan menggumpalkan darah gitu supaya ya berhenti gitu kan. Lalu yang tadi yang jaringan yang tersayat itu tadi penuh dengan darah yang sudah menggumpal gitu kan, sehingga darah dari dalam itu nggak banyak yang keluar gitu, sehingga kita tidak kehabisan darah gitu. Bayangkan kalau tidak ada trombosit gitu ya, lalu ketika tangan kita kena sayat gitu, darah itu nggak menggumpal, darah terus mengalir 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 karena nggak menggumpal gitu, nggak menghambat darah yang mau keluar tadi gitu. Nah, karena ya sayatan itu kan harus dihambat, harus dibentuk kayak tembok gitu supaya tidak tidak terjadi lagi pengeluaran darah yang lebih banyak. Nah, ini gunanya si trombosit ini gitu. Lalu si plasma darah gitu kan. Nah, plasma darah itu apa gitu kan, kita waktu ketika zaman-zaman lagi pandemi heboh plasma darah gitu ya, butuh konvalesan plasma darah. Nah, plasma darah itu sendiri apa gitu, kalau kita melihat kandungan si plasma darah itu, nah plasma darah itu kandungannya itu 92% itu air.
92% itu air, 8% itu nutrisi, lalu sisanya ya 8% itu terdiri dari nutrisi, gas, protein, dan produk sisa gitu. Jadi coba merenung ya ketika lagi heboh COVID, butuh plasma darah gitu, berarti kan butuh air. Ya kita minum aja banyak air gitu, supaya bisa mengalkali gitu. Lalu ya tinggal nutrisi yang banyak, makan yaitu yang bersifat alkali buah gitu. Nggak perlu heboh plasma darah ini segala macem gitu. Karena berdasarkan ilmunya, teorinya, kita melihat plasma darah itu terdiri dari 92% air. Sisanya yang 8% itu ya nutrisi, gas, protein, dan produk-produk sisa. Jadi ya silakan menganalisa kehebohan itu, terapi itu, dan ini yang benarnya gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke sel darah merah, eritrosit. Nah, si eritrosit ini itu kayak bentuknya pipi ya, kayak bentuk tablet atau permen peppermint. Cuman kalau permen peppermint itu ada bolongannya gitu ya. Nah, ini nggak ada bolongannya. Si eritrosit ini ya kayak pipih gitu ya, lempeng. Nah, bagian heme dari hemoglobin itu membawa atom besi, mineral besi Fe, mengikatnya ke molekul oksigen sehingga jadilah warna merah gitu. Jadi oksigen sama Fe, FeO gitu ya, Fe2O atau FeO2, saya kurang tahu struktur kimianya, tapi ketika ada Fe lalu bergabung dengan molekul oksigen O2, maka jadilah warna merah. Jadi si besi ini tadi bukan besi yang itu ya, yang material yang padat yang untuk tembak pintu apa segala macam jendela, bukan, tapi ini mineral besi Fe itu yang memberi warna merah pada darah gitu. Berarti kesimpulannya pada sel darah putih itu tidak ada Fe gitu. Yang ada hanya pada sel darah merah, dan ketika Fe ini bergabung dengan oksigen ya makanya terbentuklah warna merah gitu. Dan ya kalau kita mengkonsumsi banyak, bukan banyak ya, dalam dosis yang tepat Fe gitu, nah kita akan memberi sel darah merah kita itu warnanya cantik gitu. Nah ibu-ibu hamil kan nih butuh Fe katanya gitu ya, katanya. Lalu sel darah merah ini membawa 97% O2 dan CO2 juga dibawa, tapi 92% itu yang pertukaran dari pembuluh vena, pembuluh arteri gitu ya. Jadi sel darah merah itu ketika dia di arteri itu berisi 97% O2. 3%-nya lagi ya nutrisi-nutrisi gitu ya. Nah, sama agen-agen yang lain kayak hormon atau enzim gitu ya. Nah, lalu ketika darah itu udah selesai dialirkan, lalu dia bawa darah kotor yang masuk kepada yang bertugas itu kan si pembuluh vena. Nah, si pembuluh vena ini itu mengandung 92% CO2. Ya, 8%-nya lagi apa? Ya, metal berat, zat-zat kimia, baru toksin-toksin yang lain, bakteri-bakteri negatif, patogen, antigen. Nah, itu yang 8%. Nah, jadi kita bisa mengetahui kandungan yang paling banyak di dalam darah itu O2, dan kita harus menjaga suplai O2 itu untuk tetap banyak. Jangan menghambat O2 masuk gitu, karena itu dibutuhkan untuk energi gitu ya. Dan mereka yang menghambat O2, penghirupan O2 baik lewat rongga hidung maupun rongga mulut, ya kualitas darahnya akan berkurang gitu, dan
lama-lama selnya akan lemah. Nah, ini teori ini itu udah hukum alam gitu. Tapi di masa pandemi ya, teori ini udah diabaikan gitu. Nggak apa-apa pakai masker berjam-jam, berhari-hari, bertahun-tahun gitu. Makanya setelah itu ya banyak yang sakit, gampang sakit, nyeri ini, nyeri itu, demam ini, demam itu, imunnya makin lemah gitu kan, lalu sel-selnya makin makin berat, makin banyak yang rusak gitu. Kenapa ya? Karena gaya hidupnya sangat toksin sekali gitu. Kalau kita mengetahui knowledge ini, pengetahuan ini, ya harusnya kita kesal, marah dengan peraturan-peraturan seperti itu karena itu menghambat oksigen yang masuk melalui hidung atau melalui mulut karena kualitas darah itu jadi nggak bagus. Misalnya kan 97% tuh darah itu mengandung O2. Ya gara-gara kita hambat ya jadi 80%, jadi 70%. Nah, seperti itu gitu. Jadi ya harap memikirkan dan mengevaluasi segala ya cara hidup kita gitu. Ya kalau seperti itu ya harusnya ya kita bisa bisa marah, kita bisa protes karena kita perlu O2 gitu, bukan CO2. Lalu eritrosit ini itu enzim anhidrasi karbonik ditemukan pada eritrosit karena selain dia membawa 97% O2, nah ada enzim lain pada sel darah merah gitu yaitu enzim anhidrasi karbonik. Nah, enzim ini bertugas untuk apa? Untuk mengubah CO2 yang tadinya asam menjadi ion hidrogen dan ion karbonat. Karbonat ini bersifat basa sehingga ya darah tadi ya menjadi basa dan siap untuk dialirkan ke seluruh tubuh gitu. Jadi enzim yang ada di dalam sel darah merah ini tadi, nah itu akan mengubah CO2 menjadi ion hidrogen dan ion karbonat yang bersifat basa. Nah ini ketika darah kotor seluruhnya sudah sampai ke organ eliminasi seperti kolon atau paru-paru, nah kan itu kan asam kan, nah itu enzim ada di dalam sel darah merah itu akan merubah itu tadi, gitu ya. Agen itu akan merubah, enzim itu adalah agen ya. Lalu si enzim anhidrasi ini itu kan CO2 itu kan menurunkan pH tubuh dan membuat darah menjadi lebih asidik. Nanti saya akan di sesi yang khusus akan menjelaskan tentang pH ya, gitu ya. Dan ini yang harus kita ingat hukum pH ini gitu, hukum asam basa gitu. Dan itu yang mengikat seluruh tubuh kita, hukum itu asam basa gitu. Nah, pH tubuh itu akan asam ketika di bawah 7,3. Karena pH tubuh kita itu 7,3 sampai 7,4 itu normalnya. Nah, di bawah itu 7,3 itu udah asam gitu. Nah, rata-rata mayat itu pH-nya itu ya 3 sampai 5 gitu ya. Makanya lama-lama membusuk gitu. Nah, si CO2 tadi ini kan menurunkan pH tubuh. Tubuh menjadi asam gitu kan. Dan membuat darah menjadi lebih asidik, menjadi lebih asidosis gitu. Sehingga ya menjadi toksin bagi sel dan menyebabkan inflamasi dan peradangan-peradangan lain gitu. Nah, melalui si enzim ini paru-paru tadi yang mengubah ion hidrogen yang saya katakan tadi, ion hidrogen dan bikarbonat kembali menjadi CO2 dan menjadi CO2 dan O2 dan CO2-nya tadi dapat dibuang tanpa menciptakan asidosis berlebihan dalam tubuh gitu. Jadi ketika ada di paru-paru diituin tadi si hidrogen dan bikarbonat, jadi tugasnya kayak tadi mengubah CO2 menjadi hidrogen dan karbonat. Lalu sekarang setelah di paru-paru ya dibersihin, lalu ion hidrogen dan bikarbonat tadi kembali menjadi CO2 dan CO2 itu dapat dibuang tuh ya dalam bentuk nafas, kita mengeluarkan nafas, nah itu CO2 tanpa menciptakan asidosis yang berlebihan dalam tubuh gitu. Ini fungsi si enzim anhidrasi ini. Jadi dia agen pengubah ya di dalam sel darah merah. Ketika mau dialirkan ke arteri, kalau ada yang asam-asam diubah tuh
dari CO2 menjadi ion hidrogen dan ion karbonat. Lalu ketika udah selesai tugasnya balik ke dalam paru-paru, sel darah merah tadi masih ada yang 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 itu hidrogen dan bikarbonat tadi, hasil yang diubah tadi. Nah, lalu diubah lagi menjadi CO2 oleh si enzim anhidrasi karbonik ini. Dan CO2 tadi dibuanglah dari melalui pernapasan, melalui yang lain-lain gitu ya. Nah, itu seperti itu. Nah, sekarang leukosit, sel darah putih. Nah, si leukosit ini disebut juga sel sistem imun, sel darah putih gitu ya. Nah, jadi ada sel darah merah, ada sel darah putih gitu. Jadi di dalam pembuluh darah itu tuh sel itu berbarengan gitu. Tugasnya itu mereka sudah ada gitu, nggak saling ngambil tugas yang bagian yang lain gitu. Enggak, mereka sudah ada rules-nya masing-masing, role-nya masing-masing, sudah ada part-nya masing-masing. Nah, sel darah putih ini disebut juga dengan sel sistem imun. Kenapa? Karena dia akan muncul, akan naik, akan banyak ketika ya tubuh kita lagi mengalami masalah, lagi tidak seimbang, gitu ya. Nah, lalu kita belajar bahwa sel darah putih ini memiliki 5 jenis, neutrofil, limfosit, monosit atau makrofag gitu. Nah, si makrofag ini yang makanin racun-racun, antigen, patogen, bakteri. Nah, si makrofag ini ya, kayak itu pemakan pemakan sel yang rusak, pemakan antigen, pemakan patogen gitu. Baru si eosinofil dan sel mas gitu. Jadi ini 5 jenis leukosit gitu. Dan ketika kita nyeri gitu ya, lalu ada infeksi, biasanya kan dokter cek darah dulu ya. Nah, ini 5 item ini tuh ada tuh di dalam laporan lab ini cek darah itu. Nah, lalu si eritrosit dan leukosit itu berasal dari mana? Stem cells ya, berasal dari stem cells gitu. Tubuh selalu mengatur keseimbangan. Jadi ingat ya, di dalam tubuh kita itu ya hanya masalah keseimbangan gitu. Dan tubuh mengatur keseimbangan apa? Keseimbangan asam, keseimbangan basa gitu. Ketika darah sudah terlalu asid, ya kematian tidak terhindari gitu. Nah, di situ telat untuk menolong gitu karena darah sudah terlalu asam gitu. Misalnya darahnya udah pH-nya udah 5 gitu. Menaikkan ke 6 dia udah lemah sekali gitu. Menaikkan ke 7 juga udah nggak kuat gitu. Ke 7,3 udah susah gitu. Jadi nah akhirnya ya kematian tak terhindari gitu. Kematian pun terjadi karena darahnya sudah sangat asam gitu. Nah, ini ya karena apa? Karena sistem-sistem itu udah pada down, sel udah banyak yang rusak, jaringan udah banyak yang rusak gitu. Nah, jadi untuk mencegah kematian itu ya tubuh harus dialkali gitu, harus bebas toksik gitu. Jadi nggak boleh bebas dari protein-protein yang memberatkan, dari sampah-sampah gitu. Saya nggak tahu nih dari sini apa salah, ini kayaknya typo. Jadi pastikan tubuh itu alkali, bebas toksik, lalu dari sampah-sampah atau bahan-bahan kimiawi yang lainnya gitu. Nah, karena apa? Supaya ya seimbang lagi sistem-sistem tersebut, berjalan lagi proses-proses tadi dan akhirnya orang tersebut bisa sehat. Tapi kalau tubuh sudah terlalu asam, ya itu kematian nggak bisa dihindari sih gitu ya. Itu udah terlalu telat untuk mengobatinya gitu, untuk meregenerasi sel gitu. Mungkin ya selama ini dia gaya makannya sangat toksik, gaya hidupnya sangat toksik, lalu kalau sakit langsung ya pendekatan elopatik gitu ya, dia mengkonsumsi elopatik thinking gitu ya. Ayah harus obat, harus ini gitu ya, ya makin susah gitu ya, akhirnya banyak organ-organ rusak. Tapi ketika kita tahu sebenarnya sederhana untuk mereverse kembali sistem yang sudah down. Demikian pembelajaran tentang sistem pembuluh darah ini sangat menarik ya. Semoga kita mendapatkan banyak ilmu dan kita dapat mengevaluasi tubuh kita, mengevaluasi pengetahuan kita, dan kita dapat mengubah mindset kita untuk hidup lebih baik lagi, lebih sehat lagi, untuk menjadi berkat bagi sesama dan bisa dipakai untuk boleh melayani Tuhan dan sesama. Sampai ketemu.